wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang aku mau ngajak teman-temanku semua berziarah ke makam pahlawan nasional, yaitu makamnya Cut Nyadin. Dan makamnya Cut Nyadin ini ada di Sumedang. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Oh ya teman-teman, kebetulan di sini ada Bapak juru kuncinya dari makam Ibu Cut Nyadin. Nah, saya mau bertanya, Pak, sejarahnya gimana ini, Pak? Awal mulanya. Alhamdulillah atas pertanyaan dari Ibu mewakili rekan-rekan seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini. Saya akan menceritakan sejarah Ibu Cut Nyadin. Sebelum menceritakan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Asep, keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah, yang keenam dari Ki Haji Sanusi. Awal mulanya Ibu Cut Nyadin lahir di Aceh tanggal 6 November 1848. Dia setelah menginjak dewasa berusia 12 tahun dinikahkan oleh keluarganya dengan panglima yang bernama Teku Ibrahim Langa. Tetapi usia Teku Ibrahim Langa tidak lama karena keburu meninggal, ditembak oleh Belanda. Beberapa tahun kemudian Cut Nyadin ini menikah lagi dengan Teku Marjohan. Sampai
Dia punya anak tetapi Ya. tidak lama karena keburu meninggal ditembak oleh Belanda. Hmm. Teku Umar Johan pun sama meninggal ditembak oleh Belanda. Setelah itu Ibu Cut Nyadin diambil biar tinggal sama keluarganya, tetapi dia tidak mau. Dia lebih baik tinggal di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman di Aceh. Hmm. Disitulah, tetapi nasibnya Masjid Agung Baitur Rahman pun nasibnya sama, hancur dibakar oleh Belanda. Disitulah Ya. Ibu Cut Nyadin tidak terima, sehingga dia sesumbar berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Oh. Setelah itu berjuang, Ibu Cut Nyadin ini melawan Belanda selama 33 tahun. Dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung, sampai dia sakit, yaitu tidak bisa melihat. Ya. Nah, dengan tidak bisa melihat ini ketahuan sama panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Nah, Teku Panglaut ini merasa kasihan kepada Ibu Cut Nyadin, sehingga dia sampai rela atau mau dikatakan sebagai pengkhianat karena melaporkan bahwa Ibu Cut Nyadin boleh ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh. Kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905, Ibu Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda, dibawa ke markas Belanda di Aceh. Ya. Kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal dan satu juru bicara Ya. dengan Belanda. Sesampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi, tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya itu Iya, asal iya. bicara, menurut insting kali ya. Nah, setelah itu kemudian dibawalah oleh Belanda ini ke Sumedang. Sesampai di Sumedang, oleh Belanda ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Bukan dibuang, tapi diasingkan. Iya, iya. Nah, setelah diserahkan, Belanda dengan juru bicaranya ini kembali lagi ke Aceh. Dan yang ditinggal di sini adalah Ibu Cut Nyadin dan Teku Nana yang berusia 15 tahun. Ya. Nah, setelah itu Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, Iya. maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Setelah ngobrol-ngobrol, oleh Kiai Haji Sanusi ini dibawalah ke rumahnya dan tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Haji Sanusi yang pertama, Iya. yaitu Ibu Siti Hodijah. Gitu. Nah, disinilah Ibu Cut Nyadin tinggal, yaitu di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Entah malam atau esoknya, Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Oh. Ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Oh. Nah, Iya, itu. iya, iya. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Oh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Oh, iya, iya, itu. Bukan ditahan atau dibui, karena zaman dulu nggak ada tahanan gitu. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan, yaitu mengajar pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Dan perlu diketahui Ibu Cut Nyadin mengajarnya itu yaitu di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Tetapi rumahnya sudah dibongkar tahun 1979. Nah, itu ada rumah tinggal Cut Nyadin. Kalau rumah Cut Nyadin itu bohong, karena ada tulisan rumah tinggal Cut Nyadin itu tahun 1997. Ya. Seandainya itu rumah tinggal Cut Nyadin, Ibu Cut Nyadin lahir 1908, Iya. itu ada 1997 gitu. Iya, 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 iya. Nah, itulah. Nah, kemudian ini makam Ibu Cut Nyadin bisa diketahuinya itu enggak ada yang kelewat. Setelah itu Ibu Cut Nyadin seperti biasa ada kegiatan, yaitu mengajar pengajian. Kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal dan pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haji Husna. Oh, iya. Nah, tidak lama kemudian, tepatnya tanggal 6 November 1908, Ibu Cut Nyadin pun meninggal. Nah, keluarga Kiai Haji Sanusi berunding ketika Ibu Cut Nyadin meninggal. Ya. Mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Ya. Karena kalau ke Aceh tidak mungkin, karena dalam pengasingan. Iya. Nah, kedua tidak tahu alamatnya, terlalu jauh. Iya. Nah, cuman kata Haji Husna, anaknya Kiai Haji Sanusi, menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Jadi bukan hanya di tanahnya aja, tetapi di dekat makamnya. Iya, Itu iya, iya. makamnya Kiai Haji Sanusi.
yang dikasih pagar Oh, ya. ini Dan ya. itu Ibu Siti Khadijah yang mendampingi siang malam. Hmm. Nah, itu Kiai Sanusi gitu. Oh, Itu adalah yang punya tanah ini dan yang punya rumahnya ketika Ibu Cut Nyadin tinggal. ini Nah, itu Ibu maka Haji. Oh, yang itu ya? Itu Siti Khadijah. Itu yang Khadijah. mendampingi siang malam. oh ini yang mendampingi Ibu Cut Nyadin siang malam. Dan ini Hajah Bati ini adalah istri Kiai Sanusi, orang Sulawesi. Hmm. Nah, ini nih. Yang ini ya. Nah, Eh, nah, itu Haji Husna itu tuh yang memakamkan Ibu Cut Nyadin di sini. Oh, Ya, gampang Yang biar nunjukin. memakamkan. Nah, itu tuh ada tulisannya tuh. Nah, itu makam Haji Husna yang memakamkan Ibu Cut Nyadin Iya. di sini. hmm. Oh ya Bapak, kalau yang mau datang ke sini ini di mana alamatnya Pak? Nah, ini posisi alamatnya itu di Kampung Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, yang beralamatkan status tempatnya makam Eyang Sugih. Nah, dari makam Eyang Sugih terus aja lurus ke belakang, tembus langsung ke makam Ibu Cut Nyadin. Oh iya iya iya. Jadi masuk dari depan ada tulisan makam Eyang Sugih. Oh tulisannya. Dari situ lurus aja terus Ke lurus belakang. sampai Iya. mentok ke makam Cut Nyadin. Oh iya. iya. Keinginan Bapak untuk pemerintah gimana ini? Kalau pribadi saya sebagai masyarakat biasa yang menjaga, mengelola, merawat tanah leluhur yang ada makam pahlawan Ibu Cut Nyadin ini, saya tidak banyak keinginan. Ya. Yang penting ada saling pengertian, Ya. keterbukaan. Istilahnya jangan sampai ada dana dari Aceh itu yang tertera jelas untuk penjaga makam Cut Nyadin tapi tidak nyampe. Dengan alasan katanya yang jaga makam Cut Nyadin harus PNS. Oh, Nah, itu yang saya tidak mengerti. gitu. Kenapa sedangkan ini kan tanah pribadi. Iya. Jadi saling keterbukaan lah, Iya, saling iya. menegur. Iya iya Gitu. iya. Mengetahui bahwa makam ini diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin karena Iya. dulu diketahuinya itu adalah makam Ibu Ratu. Hmm, Nah, ini karena diketahuinya itu oleh Presiden Soekarno. iya. Ketika itu Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hasmi untuk memerintahkan kepada pemerintah Aceh agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Hmm, Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menelusuri menanyakan di mana makam Ibu Cut Nyadin. iya. Kebetulan Ibu Siti Khadijah pada waktu itu masih ada. Iya. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini adalah makam Ibu Cut Nyadin. Oh, iya. iya. Kemudian ini makam dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. Tetapi tidak seperti ini. Dan ini direnovasi oleh Pemda Aceh Oh. tahun 1987. Mulai membangun menasah atau musola Iya. agar makam ini semua oleh Pemda Aceh. Pemda Aceh ya. Nah, disitulah ada tugu peresmian Profesor Dr. Ibrahim Hasan. Itulah yang membangun makam ini bersama Pak Daniel Arifin. Oh iya iya. Itulah Iya. secara singkatnya. Iya. Atur nuhun Bapak atas info sejarah dari Ibu Cut Nyadin. Semoga bermanfaat. Amin.
selanjutnya. Akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.